Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal PTS penilaian tengah semester materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 tahun 2023. 1. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti A. Bacaan, B. Bacaan indah, C. Yang dibacakan, D. Bacalah. Jawabannya adalah A. Bacaan. Soal nomor 2, salah satu fungsi Al-Quran adalah asyifa. Dalam hal ini, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah sebagai A. Obat agar hati kita menjadi tenang, B. Pengingat di saat kita lengah, C. Pembeda antara yang hak dan yang batil, D. Petunjuk jalan kita menuju kebahagiaan hakiki. Jawabannya adalah A. Obat agar hati kita menjadi tenang. Soal yang ketiga, pengertian hadis menurut istilah adalah A. Segala ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, B. Segala ucapan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW, C. Segala ucapan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, D. Segala ucapan dan berita dari Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah B. Segala ucapan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 4. Orang yang tidak mendekatkan diri kepada petunjuk Al-Quran dan hadis akan memperoleh A. Ketenangan hatinya, B. Kebahagiaan di akhirat, C. Kedamaian di surga, D. Kesengsaraan. Jawabannya adalah D. Kesengsaraan. Soal nomor 5, arti dari qira'ah yaqra'u Qur'anan adalah A. Bacaan, B. Pilihan, C. Anjuran, D. Kewajiban. Jawabannya adalah A. Bacaan. Soal nomor 6, Ahsan adalah seorang siswa kelas 7 yang memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia akhirat. Hal itu berarti Ahsan telah menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan A. Berbangsa, B. Masyarakat, C. Keluarga, D. Pribadi. Jawabannya adalah D. Pribadi. Soal nomor 7, Laila seorang siswa MTS kelas 7 yang rajin membantu mengajar tahsin tahfiz di kampungnya dengan ikhlas. Hal itu menunjukkan bahwa Laila A. Ingin mendapatkan bayaran, B. Berperilaku mencintai Al-Quran dan hadis, C. Tidak mencintai Al-Quran, D. Tidak ingin mendapat apapun. Jawabannya adalah B. Berperilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Soal nomor 8, kata-kata berikut yang termasuk arti hadis menurut bahasa adalah A. Kabar, baru, B. Berita, riwayat, C. Baru, muda, cerita, berita, D. Ucapan, perbuatan. Jawabannya adalah C. Baru, muda, cerita, berita. Soal nomor 9, salah satu fungsi Al-Quran adalah Hudal linnas, yang artinya A. Pembeda manusia, B. Peringatan bagi manusia, C. Penerang hati manusia, D. Petunjuk bagi manusia. Jawabannya adalah D. Petunjuk bagi manusia. Soal nomor 10, mencintai Al-Quran mengandung unsur-unsur perasaan sebagai berikut, kecuali A. Kagum, B. Tertarik, C. Setuju, D. Heran. Jawabannya adalah D. Heran. Soal nomor 11, salah satu nama Al-Quran adalah asyifa yang berarti A. Petunjuk, B. Obat, C. Pemisah, D. Penghubung. Jawabannya adalah B. Obat. Soal nomor 12, Al-Quran secara bahasa berarti A. Sesuatu yang dibaca, B. Membaca, C. Sesuatu yang ditulis, D. Sesuatu yang didengar. Jawabannya adalah A. Sesuatu yang dibaca. Soal nomor 13, secara bahasa hadis memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah jadid yang berarti A. Berita, B. Dekat, C. Baru, D. Lama. Jawabannya adalah C. Baru. Soal nomor 14, salah satu bentuk luasnya rahmat Allah SWT adalah luasnya
A. Murka Allah SWT, B. Ampunan Allah SWT, C. Rezeki dari Allah SWT, D. Kesehatan dari Allah SWT. Jawabannya adalah C. Rezeki dari Allah SWT. Soal nomor 15. Pak Rahmat seorang pencuri. Ia sudah berkali-kali ditangkap polisi. Namun setelah bebas dari penjara diulangi lagi perbuatan buruknya. Suatu ketika Pak Rahmat bertemu seorang ustadz dan dinasihati dengan lembut. Sejak saat itu Pak Rahmat makin jauh dari perbuatan maksiat dan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Bahkan Pak Rahmat memohon ampunan kepada Allah SWT dan menyesali perbuatannya. Pak Rahmat selalu bersedih jika mengingat perbuatan buruknya di masa lalu. Sikap Pak Rahmat yang menunjukkan bertobat adalah A. Pak Rahmat bertemu seorang ustadz, B. Pak Rahmat berkali-kali ditangkap polisi, C. Pak Rahmat bersedih mengingat perbuatan buruknya, D. Pak Rahmat memohon ampunan kepada Allah SWT. Jawabannya adalah D. Pak Rahmat memohon ampunan kepada Allah SWT. Soal nomor 16. Reno ingin menjadi seorang pelukis handal dan berharap mempunyai pameran sendiri. Namun ketika berumur 15 tahun, Reno kecelakaan dan menyebabkan tangannya patah dan harus beristirahat total. Hal tersebut membuat Reno putus asa dan menganggap bahwa Allah SWT tidak adil. Bahkan, Reno sering menyakiti dirinya karena tidak menganggap tangannya tidak berguna. Reno tidak menyadari bahwa masih banyak rahmat Allah SWT yang harus disyukuri. Sikap Reno menunjukkan orang yang A. Musyrik, B. Taat, C. Kafir, D. Dengki. Jawabannya adalah D. Dengki. Soal nomor 17. Ayat yang berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat baik kekafiran dan lainnya untuk segera bertobat kepada Allah SWT adalah surah A. Al-Baqarah ayat 53, B. Az-Zumar ayat 53, C. Ali Imran ayat 56, D. Al-Maidah ayat 55. Jawabannya adalah D. Al-Maidah ayat 55. Soal nomor 18. Salah satu sumber ajaran Islam yang kedudukannya berada setelah Al-Quran adalah A. Ijma, C. Qiyas, B. Hadis, D. Primbon. Jawabannya adalah B. Hadis. Soal nomor 19. Menurut Muhammad Quraisy Shihab Al-Quran secara harfiah berarti A. Bacaan, B. Kitab Allah SWT, C. Bacaan yang sempurna, D. Kitab sempurna. Jawabannya adalah A. Bacaan. Soal nomor 20. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama tahun. A. 20, B. 22, C. 26, D. 28. Jawabannya adalah B. 22 tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.